Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa qiyam layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa sawabal amal fihi mudha'afan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tatma'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tinggal menghitung hari kita akan mengumandangkan takbir, merayakan kemenangan bahwa kita telah selesai, hampir selesai melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu puasa di bulan Ramadan. Namun harus kita evaluasi 29 hari, benarkah kita telah menjalankan ibadah yang sebenar-benarnya di bulan Ramadan? Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan merupakan dambaan seluruh makhluk yang saat ini ada di dalam alam kubur. Mereka menantikan bulan Ramadan. Kalau seandainya saya hidup, dikasih satu saat saja, saya akan kembali untuk melaksanakan di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Dan ketahuilah, kita adalah doa yang diijabah dari bulan Rajab. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang doanya nggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dulu ada di samping kanan, samping kiri kita, yang kita lihat tahun lalu ada, di bulan Sya'ban ada, tapi tidak disampaikan di bulan Ramadan. Beruntungnya kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengatakan, idza lam tughfar fiha famata. Kalau seandainya kita nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, emang mau dapat ampunan kapan lagi? Kalau memang kita tidak kembali membuka hati, memperbaiki diri di bulan Ramadan, emang bisa kita memperbaiki hati, memperbaiki diri selain di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sisa
yang tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Doa apa yang belum kita panjatkan selama di bulan Ramadan? Permintaan apa yang belum kita pinta sama Allah di bulan Ramadan? Sebab pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an itu manggil orang yang setelah sholat itu langsung kabur. Kata Sayyidina Umar, ente mau kemana? Kenapa ente lari dari rahmat Allah? Kita mau kemana nih? Dikit lagi Ramadan selesai. Quran kita gimana? Udah khatamkah kita membaca Al-Quran? Sedekah kita gimana? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang lain? Sudahkah kita berbuat ihsan kepada orang tua kita di bulan Ramadan? Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita evaluasi lagi Ramadan kita. Ya. Tinggal 1 hari, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam kitab Qami'ut Tughyan karya Syekh Nawawi Al-Bantani ada satu pembahasan mengenai tawakal. Kalau kita perhatikan, ada namanya rukun iman. Ada berapa kira-kira rukun iman Bapak Ibu? 6. Yang pertama percaya kepada, sampai yang terakhir percaya atau yakin, beriman, menerima segala takdir baik maupun takdir buruk, itu semua semata-mata karena atau dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Menurut ulama, pemberian nomor yang ke-6 rukun iman itu bukan tanpa alasan. Tapi karena posisi rukun iman yang ke-6 ini adalah posisi puncak keimanan seseorang. Orang belum sempurna imannya, kalau belum sampai iman yang terpuncak, yang tertinggi, yang ke-6 tadi, apa tuh? Menerima takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Namun tahukah ada berapa tingkatan? Dalam bahasa saya membahasakannya kurang lebih sebagai sebuah sifat yang dinamakan dengan tawakal. Berserah diri, pasrah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara teori tawakal itu gampang untuk diungkapkan. Namun secara praktik jarang sekali orang yang lulus bisa menerima takdir Allah, ketentuan Allah, terutama ketentuan yang tidak dia sukai. Padahal itu adalah tadi apa? Puncak dari sebuah keimanan seseorang. Makanya ditaruhnya di akhir. Kenapa? Karena paling susah. Ada 3 model orang bertawakal. Orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang pertama, dia menyerahkan urusannya kepada seorang pengacara. Kalau orang yang pernah punya mungkin perkara hukum, dia menggunakan jasa pengacara, 100% dia serahkan secara rela urusan hukumnya kepada pengacara. Kenapa? Karena sedang ada urusan, ada hajat, ada keinginan, ada kebutuhan yang mendesak.
Orang kalau sudah butuh, sudah ada keinginan, sudah ada kebutuhan, apalagi mendesak, maka bisa jadi dia tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah sama seperti dia menyerahkan urusannya kepada pengacara. Ini tingkatan pertama orang bertawakal. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada itu, yaitu tingkatan yang kedua, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya seorang anak yang tidak mau terlepas dari pandangan ibunya. Nih tingkatan yang kedua nih. Kalau tadi kalau lagi ada hajat aja tuh, biasanya kita kalau ada kepengenan, kemauan, urusan, baru dah tuh kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada model orang yang kedua, yang dia ini nggak bisa kemana-mana kecuali di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia berharap, dia lihat dulu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasrahkan dulu keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang kan kita ingin menentukan hasil. Kita udah punya target sekian hasil harus seperti ini. Kalau menurut saya, yang saya pelajari, ini maka kira-kira ini mah kurang adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tuh sebenarnya dikasih alam namanya alam kasab, alam usaha. Dikasih usaha aja. Fi'il, pekerjaan, itu yang menentukan adalah Allah. Ini tingkatan orang tawakal yang kedua, di mana seorang anak dia nggak bisa, dia selalu menanyakan, kalau ibunya nggak ada pasti dia rewel, pasti yang dia cari adalah ibunya. Kalau di ibunya nggak ada di hadapan dia, begitupun posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kalau seandainya segala urusannya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dia cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keimanan tingkat kedua. Di mana puncak keimanan itu? Puncak tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tersebut, adalah puncak keimanan tawakal, berserah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti keadaan seorang mayit di hadapan pemandi jenazahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya kita memang harus bertahap, tapi paling puncak ketahuilah kepasrahan, keredoan, kerelaan, segala urusan kita itu semestinya semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti pasrahnya kita nanti di hadapan pemandi jenazah kita. Nggak bisa kita protes, nggak bisa kita milih, mandiin saya dari bawah dulu, mandiin saya, nggak bisa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, refleksi di akhir bulan suci Ramadan, ada ternyata satu amaliyah yang dia itu melebihi amaliyah-amaliyah zohir. Itu di dalam kitab tafsir Munir, masih sama karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika beliau menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, istiqomah. Mustaqim di situ maksudnya istiqomah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketahuilah sesungguhnya ada satu amalan yang lebih tinggi daripada amalan-amalan zohir. Amalan itu adalah amalan batin, amaliyah hati. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menilai manusia adalah hati. Hadirin,
seburuk apapun perangai kita, posisi kita di hadapan manusia, tapi kalau hati kita ikhlas di hadapan Allah, itu yang dilihat sama Allah, itu yang dinilai sama Allah. Serendah apapun derajat kita, seminimal apapun ibadah kita, tapi kalau hati kita tulus, ikhlas, ridho, tawakal, gak ada kebencian, gak ada dendam, gak ada caci maki, gak ada prasangka buruk, itulah nilai yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan amaliyah ibadah batiniyah tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat Al-Fakir merefleksi diri sendiri dan umumnya untuk jamaah semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan dari mulai awal Ramadan hingga detik ini sampai akhir nanti diterima sebagai sebuah ibadah yang ikhlas di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayatil hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.